malam dua hari ini, malam Selasa tanggal 31 Juli 2023, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat, jasmani rohani, sehingga pada malam ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa tetap berada di dalam masjid ini dalam rangka untuk mengikuti kajian fikih ibadah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Ahmad Syafah Al-Si yang terakhir. Selamat salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut peraturannya para sahabat-sahabatnya dan kita mengikuti sampai jauh. Hadirin jemaah kajian ibadah bahagia, izinkan kami satu wawancara mendengarkan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah bacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kajian ibadah, yang keempat tanya jawab dan 50. Marilah kita bersama-sama membuka acara kajian ibadah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita, Adinda Safra Ramadhani. Insyaallah akan membacakan surat Al-Nazi'ah. Anak Safra ini adalah putri dari Bapak Sugiwa atau Bapak Iwa. Pada Anda Safra dipersilahkan. Ini aja. Nah, ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan
Mic yang mana? Hah? Mic yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan وجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه سبحانك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة Masjid Darul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah rutin pengajian fikih ibadah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala sebab kita istiqomah terus sama-sama meningkatkan kapasitas keilmuan kita dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin mengenal apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan tata cara dan lain sebagainya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita. Terakhir kita membahas tentang zakat. Ya, terakhir kita membahas tentang zakat pertanian, zakat buah-buahan, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan zakat yang lain. Ada satu hal yang diselipkan oleh penulis buku tentang zakat ini, yaitu ikhrajut thayyibi fiz zakat. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, maka yang dikeluarkan itu adalah yang baik-baik. Ini jadi memang ada latar belakang turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk memberikan zakat kita, menunaikan zakat kita itu adalah dari harta atau barang atau yang kita keluarkan zakatnya itu dari yang baik-baik, ya, bukan yang buruk, ya, bukan yang kalau kita menerimanya sendiri saja kita sambil memicingkan mata, gitu ya. Jadi kalau kita saja sendiri ketika menerima barang itu kita nggak semangat, gitu ya. Nah, itu jangan sampai barang yang seperti itulah kemudian yang kita berikan zakatnya atau sedekahnya kepada orang lain. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat itu dari barang, benda, harta yang baik. Dan Allah juga melarang untuk sedekah dari hal-hal atau dari barang, dari harta yang jelek, yang buruk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa anna Allaha ghaniyyun hamid. Surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi dipanggil oleh Allah definitif, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang menunaikan zakat, yang mengeluarkan infak itu adalah ahlul iman. Maka dipanggil oleh Allah dengan predikat, dengan gelarnya yaitu al-mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan anfiqu, infaklah, bersedekahlah, keluarkan zakatmu, ya, min thayyibati ma kasabtum, dari yang thayyib, dari yang baik-baik, dari harta yang baik. Ma kasabtum, yang kalian usahakan, yang kalian upayakan. Kalau pertanian, ya karena kalian bercocok tanam dengan baik, kemudian hasilnya baik, ya itu adalah yang diusahakan, yang dikerjakan, yang sampai mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Ya, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan dari dalam bumi, artinya dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan dan lain sebagainya. Wala tayammamul khabith, dan jangan kalian memilih yang al-khabith. Al-khabith itu yang buruk, yang jelek, yang enggak laku gitu ya, yang busuk kalau dalam hal buah-buahan ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi, ya. Jadi dari yang jelek-jelek itu kemudian kalian infakkan, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, kalian saja kalau dikasih orang dengan kondisi barang yang jelek itu tughmidu fi, sambil memincingkan pandangan, artinya menerimanya tidak seperti menerima barang yang bagus gitu ya. Jadi artinya memandang sebelah mata dengan kondisi barang yang jelek gitu ya, kualitas barangnya jelek. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji. Dan ini juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senada dengan ayat Al-Qur'an tadi, surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an launaini minat tamri. Rasulullah melarang untuk bersedekah, berinfak kurma dengan dua model atau dua macam, dua warna di sini disebutkan. Yang pertama adalah al-ju'ruru wa launul habiqi. Ini istilah kurma yang al-ju'ruru itu adalah kurma yang jelek, kurma yang sudah hampir busuk begitu ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nasu yatayammamuna shirara thimarihim fayukhrijunaha fi shadaqah. Nah, sebelumnya, zaman dulu, sebelum adanya ayat Al-Qur'an tadi, kemudian sebelum adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya orang-orang itu biasa mengeluarkan zakat itu dari buah-buahan yang jelek, dari kurma yang buruk gitu ya.
Kemudian turunlah ayat Al-Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah kalian memilih atau bersedekah dari yang jelek. Nah, itu ya latar belakangnya, termasuk juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Sahabat Al-Barra bin Azib menceritakan latar belakang turunnya ayat tadi ya, jangan kalian memilih yang jelek yang dipakai untuk sedekah. Itu latar belakangnya, itu turun kepada kami, kepada orang-orang Ansor. Ya, orang Ansor tahu ya, orang-orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah, asli penduduk Madinah. Kunna ashaban nakhlin, fakana rajul ya'ti min nakhlihi ala qadri kathratihi wa qillatihi, wa kana rajul ya'ti bil qinwi wal qinwaini fayu'alliqu fil masjid. Jadi dulu ada orang yang punya banyak kebun ya, punya banyak kebun kurma. Kemudian ketika panen mereka datang ke masjid ya. Datang ke masjid membawa satu tandan. Biasanya kurma itu kan satu tangkai, kemudian banyak kurmanya gitu ya, seperti salak itu kan satu gelondongan gitu ya, isinya banyak salak. Nah, hampir sama kurma juga begitu, ada satu, kemudian dari sini muncul banyak sekali buahnya. Nah, itu ada orang ketika panen datang ke masjid, kemudian diikat di atap masjid. Ada bawa satu ton, ada satu tandan, ada yang bawa dua, diikat di sana di atas. Nah, di situ di masjid itu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat Rasul fuqara ya, fuqara, orang-orang yang fakir dari sahabat Muhajirin. Kalau tadi Ansor ya, kalau Ansor memang karena penduduk Madinah asli, jadi mereka sudah punya banyak kebun kurma. Nah, ini ada sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka ini orang-orang fakir, orang-orang yang nggak mampu. Nah, dan mereka tinggal di masjid. Jadi di masjid di sini disebut dengan Ahlus Suffah. Salah satu di antara sahabat Ahlus Suffah ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi banyak aktivitasnya adalah ibadah di masjid ya. Nah, ini Ahlus Suffah. Ketika Ahlus Suffah ini merasa lapar, mereka goyang-goyang atau mereka nusuk-nusuk kurma itu, kemudian jatuh, kemudian dimakan. Nah, ini untuk kebutuhan keseharian sahabat Ahlus Suffah. Dan mereka gak punya makan ya, dari situlah mereka bisa makan. Fakana ahaduhum idza ja'ata bil atal al-qinwa fa darabahu bi 'asa. Jadi dipukul-pukul pakai tongkat begitu ya, sehingga jatuh, kemudian dimakan. Nah, wa kana an-nasu mimman la yarghabu fil khairi ya'ti rajul bil qinwi. Nah, ada juga orang yang datang naro di situ tapi yang kualitasnya jelek gitu ya. Jadi yang digantung itu kurmanya yang jelek. Jadi dia panen yang bagus-bagus dijual, kemudian yang jelek-jelek dia digantung di masjid buat sedekah, buat orang-orang yang tadi keseharian berada di masjid. Nah, setelah itu kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Jadi janganlah kalian memilih yang jelek-jelek yang digunakan untuk infak sedekah. Jadi kalian saja kalau nggak mau ngambil, kalian saja nggak mau ngambil kecuali dengan mata, memicingkan mata, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun ayat itu, maka setelah itu tidak ada lagi orang yang bersedekah, orang yang berinfak kecuali yang baik-baik. Ini kualitas para sahabat ketika mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu, berupa hadis Rasul, penjelasan dari Rasulullah.
luar biasa istijabah atau responnya sangat cepat sekali para sahabat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi teladan bagi kita. Ketika ada larangan dari Allah, maka kita langsung meninggalkannya. Ketika ada seruan perintah dari Allah, langsung kemudian sigap untuk melaksanakan perintah itu. Ini yang kita lihat dari akhlak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya zakatul asal, zakat madu. Ya, madu ini banyak ditemukan. Kemudian madu ini juga menjadi seperti kebutuhan sebagaimana kurma, banyak dikonsumsi sehari-hari. Nah, bagaimana pendapat ulama? Apakah orang yang punya banyak madu, ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya? Dhaba jumhurul ulama ila annahu la zakata fil asal. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, berpendapat bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada asal, pada madu, gitu ya, madu. Imam Al-Bukhari berkata, laisa fi zakatil asali syai'un yasihhu. Jadi menurut Imam Bukhari, beliau berkata, tidak ada nas, tidak ada teks hadis yang sahih yang memerintahkan atau mewajibkan dikeluarkannya zakat madu. Nah, ini kata Imam Bukhari. Kemudian Imam Syafi'i berkata, waqtiyari alla yu'khadh minhu. Dan saya memilih bahwa tidak diambil zakat dari madu. Ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Li'anna sunan wal athar thabitatun fima yu'khadh minhu wa laysat thabitatan fi. Karena sunan artinya sunnah-sunnah Rasul, termasuk juga athar yang disampaikan oleh para sahabat, laysat thabitah, artinya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam berargumentasi atau berdalil. Wa qala Ibnul Mundzir laisa fi wujubi shadaqati fil 'asal khabarun yathbut. Sama ya, para ulama yang lain. Ibnul Mundzir juga mengatakan tidak ada nas yang mewajibkan untuk mewajibkan mengeluarkan zakat dari madu. Kemudian yang berbeda pendapat itu adalah Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, berkata ila anna fil asali zakatun. Ya, jadi menurut Imam Abu Hanifah, penganut mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, itu madu itu ada zakatnya, atau wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Li'annahu wa illam yasihha fi ijabi hadithun illa annahu jaa fi atharin qawi ba'daha ba'd. Apa argumentasinya? Yang menurut pendapat mazhab Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, jadi memang tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan mewajibkan untuk mengeluarkan zakat asal, akan tetapi dari athar yang ada antara satu dengan yang lain ini saling menguatkan, sehingga karena saling menguatkan jadi ada banyak athar ya dari para sahabat, sehingga ini kemudian dianggap menguatkan dan itu bisa dijadikan sebagai dalil. Itu menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ayyakuna fi ardi ushriyah wa lam yushtarat nisaban lahu. Kemudian menurut mazhab Abu Hanifah, berapa nisabnya? Kalau memang wajib dikeluarkan zakatnya madu itu berapa? Tidak ada nisabnya kecuali seperti nisabnya pertanian. Fayukhadul ushru min qalilihi wa katsirihi. Jadi tidak ada batasan nisab tertentu, harus berapa liter, harus berapa
tangki kalau ukuran zaman sekarang gitu ya, tidak ada. Jadi berapapun mau dia madunya dapat banyak ataupun sedikit, yang wajib dikeluarkannya itu adalah 1/10-nya wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini kalau kita lihat memang agak rancu ya, karena namanya zakat itu harus ada nisabnya. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mewajibkan zakat madu tetapi tidak memberikan batasan nisab tertentu gitu ya. Mau banyak mau sedikit wajib dizakati 1/10-nya. Nah ini sehingga inilah yang kemudian menurut ulama-ulama jumhur yang lain tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu menurut Abu Hanifah tadi ya. Nah, adapun menurut Imam Ahmad ini agak berbeda dengan Abu Hanifah. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, beliau mensyaratkan ayyablugha nisaban, yaitu harus mencapai nisab. Nah, nisabnya berapa? Nisabnya menurut Imam Ahmad kalau madu itu sebanyak 10 afraq. Afraq itu adalah salah satu ukuran yang ada di Irak ya, atau disebut dengan 16 ritlan iraqiyan, 16 ritlan atau kurang lebih kalau diuangkan 130 dirham. Nah, ini menurut Imam Ahmad tetap harus ada nisabnya, dan nisabnya kalau mencapai 130 dirham maka wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, kita lanjut kepada zakat hewan, zakat binatang ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi yang kemarin sudah tentang pertanian, perdagangan sebelumnya sudah, pertanian sudah. Insyaallah sekarang kita masuk pada pembahasan tentang hewan. Baik. Banyak sekali disebutkan di dalam hadis sahih bahwa hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang definitif disebutkan di dalam hadis itu yang pertama adalah al-ibil, yaitu unta. Kemudian yang kedua al-baqar, yaitu sapi. Kemudian yang ketiga al-ghanam, yaitu kambing. Kambing dengan berbagai macam kambing jenisnya ya, sapi dengan berbagai macam jenis sapinya. Al-ibil, unta juga pun demikian. Ini yang secara tekstual itu disebutkan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari ketiga hewan ini ada syarat. Jadi kapan orang itu wajib mengeluarkan zakat binatang atau zakat hewan ini? Ketiga hewan ini yang pertama adalah mencapai nisab, gitu ya. Jadi sama, mencapai nisab, batas minimal dia punya ya, sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nanti kita bahas masing-masing nisabnya berapa, unta berapa, sapi berapa, kambing berapa. Kemudian yang kedua, wa ayyahula 'alaihal haulu, dan harus haul ya, berarti harus 1 tahun dimiliki ya. Ketika mencapai nisab, contoh misalkan kambing, punya kambing sebanyak 40 kambing, tapi punya kambingnya ini baru 6 bulan, nah, berarti belum wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau punya 40 kambing dan kepemilikannya ini sudah 1 tahun, berarti 2 syarat sudah terpenuhi. Mencapai nisab, yaitu 40 ekor kambing, kemudian dimilikinya itu sudah satu tahun. Baik. Kemudian yang ketiga, ini ada syarat, wa antakuna saimatan. Nah, antakuna saimatan. Ini ada perbedaan pendapat tentang syarat yang ketiga ini.
Saimatan itu maksudnya adalah dari total mayoritas dominan selama 1 tahun, binatang itu lebih banyak, lebih dominan makan di padang rumput terbuka, artinya digembalakan, gitu ya. Kondisinya seperti itu. Nah, ini kalau yang disebut dengan saimatan. Nanti ada perbedaan pendapat. Apakah kalau di kandang saja, kemudian dikasih makanannya disiapkan, apakah juga termasuk wajib dikeluarkan zakatnya? Yang sekarang kan ya tidak, orang punya kandangnya luas tapi tidak punya tempat menggembala yang luas, begitu ya. Makanya yang punya mencari rumput di tempat yang jauh, kemudian baru diberikan makan. Nah, ini kondisinya kalau zaman dulu, karena tadi padang rumputan yang bebas, lapangan bebas itu terbuka lebar sehingga orang bisa banyak menggembalakan kambingnya atau sapinya di tempat yang terbuka tadi. Nah, ini nanti makanya di syarat yang ketiga ini nanti ada perbedaan di antara para ulama. Wal jumhur, adapun menurut mayoritas ulama jumhur ya, bahwa syarat ini semuanya sepakat. Jadi yang pertama tadi harus nisab, kemudian haul 1 tahun, kemudian digembalakan. Artinya tidak ada dominan makan dari digembalakan. Jadi bukan dominan makan yang disediakan makanannya, gitu ya. Jadi tidak 100% digembalakan, tetapi dominannya adalah makan dari hasil digembalakan, diumbar kalau bahasa Jawanya, begitu ya. Nah, ini ulama, jumhur ulama itu berpendapat 3 syarat ini adalah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kecuali yang berbeda pendapat itu adalah Imam Malik, ya, Imam Malik dan Imam Al-Laits. Apa pendapat Imam Malik? Fa innahuma aujaba az-zakata fil mawashi mutlaqan. Kalau Imam Malik mewajibkan zakat kepada semua binatang ternak, baik itu yang digembalakan ataupun yang makannya disediakan, artinya di ngarit begitu ya, tiap hari dikasih makan, tapi kambingnya atau hewannya tidak keluar dari kandangnya, atau termasuk binatang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalkan untuk transportasi, kalau zaman dulu kan begitu ya, untuk mengangkut barang-barang dagangan, itu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya menurut Imam Malik. Tetapi jumhur ulama yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya itu adalah yang dominan digembalakan, artinya makan dari digembalakan. Meskipun ada sebagian hari disiapkan makanannya tidak digembalakan. Nah, ini perbedaan pendapat terkait dengan masalah apakah terbatas hanya yang digembalakan saja atau mutlaqan, artinya bebas, pokoknya semua binatang ternak, apakah itu yang digembalakan, apakah itu yang dicari makanannya, yang disiapkan makanannya, ataupun yang dipakai untuk bekerja. Misalkan sapi, kalau zaman dulu dipakai untuk menggarap sawah ya. Nah, itu juga kalau menurut Imam Malik itu termasuk juga yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau punya jumlahnya mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Tetapi kalau menurut jumhur ulama, sapi yang dipakai untuk kerja membantu manusia itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, begitu. Akan tetapi lakinnal ahadits ja'at musarrihatan at-taqyid bis-saimah. Akan tetapi sesungguhnya kalau kita melihat teks hadis-hadis itu
membatasi dengan kata-kata as-saimah. Nah, saimah itu adalah binatang yang digembalakan. Adapun kalau binatang ternak secara keseluruhan itu di dalam istilah Arab disebut dengan al-mawashi, gitu ya, atau al-masyiyah, jamaknya di dalam hadisnya itu yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya as-saimah yang digembalakan saja. Kemudian yang pertama adalah zakat onta. Ya, Pak Didi sudah ngelihat onta langsung? Oh, sudah ya, sudah ngelus-ngelus onta belum? Oh, sudah naik onta malah, gitu ya. Mudah-mudahan yang belum lihat onta secara langsung bisa melihat langsung di Mekah atau di Madinah. Allahumma amin. Ya, zakat onta. La syai'a fil ibili hatta tablugha khamsan. Harus pakai ini kayaknya. Bismillah. Mana tadi itu? Ada situ. Yang pertama zakat unta. Enggak ada. Ada. Kecil deh kawan. Oh, masih ada tulisan. Oh, ini banyak nih. Tisu. Ya. Punten. Unta. Jadi kalau melihat teks hadisnya, meskipun kita nggak punya unta nggak apa-apa ya. Kayaknya nggak mungkin kita zakat unta ya. Soalnya untanya nggak ada di sini, gitu ya. Jadi kalau orang punya 5 unta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 kambing. Ya, gitu ya. Jadi kalau punya 5 unta, zakatnya kambing. Kalau 5, gitu ya. Terus saya lanjutkan. Terus harus haul, tadi syaratnya harus haul 1 tahun. Ya. Kambingnya ini jantan atau betina? Betina ya, syatun, ya betina. Ya, syatun. Kemudian kalau punya 10, zakatnya berapa? 2. Gitu ya. Nanti dilihat kandangnya, kalau sudah nyampe 10 berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian wa hakadha kullama zadat khamsan zadat syatan. Nah, terus demikian dalam kelipatan 5, setiap kelipatan 5 maka zakatnya 1 kambing betina, gitu ya. Gampang kan ngitungnya? Ini unta. Kemudian ini beda lagi. Fa idza balaghat 25, ternyata dalam 2 tahun langsung beranak pinak menjadi 25. Maka zakatnya 1 unta.
betina usia 1 masuk 2 tahun. Nah, gini ya. Anakan unta. Anaknya unta arane ada. Kalau anaknya kambing namanya cempe. Anaknya sapi arane gudel. Bener ya? Pedet ya? Oh, pedet gudel. Pedet. Anaknya unta arane gitu ya. Jadi kalau mencapai 25 untanya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta. Ya, 1 ekor unta namanya bintu makhadin. Atau ini ada pilihan ya. Dari 25 ini atau pilihan 1 unta jantan usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Pilihan. Pilihan ya. Jadi dari 25 ada 1 unta betina, kemudian 1 unta atau 1 unta jantan usia 2 sampai atau masuk tahun ketiga. Baik. Ini ada kelipatan-kelipatannya. Dari 25 selanjutnya sittan wa thalathin. Setelah ini 36. Dari 25 kalau punya unta 36, maka zakatnya 1 unta betina usianya 2 masuk ke 3 tahun, gitu ya. 1 ekor unta, masih 1 ya, masih 1. Binta labunin. Nah itu kalau jumlah untanya 36. Wa fi sittun wa arba'ina, selanjutnya berikutnya 46. Kalau untanya 46, maka dikeluarkannya hiqqatun 46. Setelah 36 kemudian 46 itu zakatnya 1 ekor unta betina 3 tahun masuk ke 4 tahun. Jadi bedanya sama ya, untanya 1 tapi usianya yang berbeda gitu. Terus sampai ihda wasittina jada'atun. Nah, kalau sudah sampai 61 ini mas juga sama, masih 1 ekor unta usianya 4 tahun masuk ke 5 tahun, gitu ya. Nah ini penghitungan nisab zakat unta. Nah kalau sudah mencapai 76 baru nanti dikeluarkan 2. 76 baru 2 unta usia 2 masuk ke 3. Nah, susah ngapalinnya ini kalau dihafalin.
Ya, ini sekedar pengetahuan saja karena kita tidak ada unta di sini untuk mengingat-ingat. Baik. Kemudian yang kedua zakat bakar, sapi, ya, zakat sapi. Ammal baqaru fala syai'a fiha hatta tablugha 30. Syaratnya tadi sama ya. Kita nomor 2, sapi itu nisabnya kalau punya 30. Sapi kalau kita punya sapi sebanyak 30 dan 30 ini dikembalakan, ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian sudah 1 tahun, maka berapa zakatnya? Zakatnya adalah tabi'un au tabi'atun, yaitu anak sapi satu sapi, anak sapi, jangan anak, sapi 1 tahun, betina atau jantan. Nah ini. Kemudian ada kelipatan setelah 30 berapa? Setelah 30 naik lagi arba'in, 40. Ya. Kalau punya sapi sejumlah 40, maka wajib dikeluarkan sapi 1 usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun, itu ya. Ini kelipatannya. Terus selanjutnya begitu. Ketika mencapai 60, nah, kalau mencapai 60 maka dikeluarkannya 2 sapi. Kalau 60 dikeluarkannya 2. Usianya yang ini ya, yang 2 tahun. Ketika mencapai 80 maka dikeluarkan 2 dengan usia ini ya, 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini untuk sapi. Selanjutnya kambing. Kambing itu ketika tadi yang saya sebutkan 40 kalau kambing itu ya. Nomor 3, kambing nisabnya adalah 40 ekor kambing, dan ini semuanya harus haul. Nah, kalau punya 40 kambing maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 kambing betina 1 tahun masuk ke 2 tahun, gitu ya. Terus kelipatan berikutnya setelah 40 mi'atin wa ishrin, sampai 120. Kalau sudah sampai 121 syatan. Jadi kelipatannya jauh ya ini. Setelah 40 121 baru di sini dikeluarkan 2 kambing. Gitu ya. Jauh ya. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada jarak dari 5 ke 10, dari 25 ke 36, dari 36 ke 46, dari 46 ke 61,
dari 61 ke 76 ya. Nah, bagaimana kalau punya unta 6? Bagaimana kalau punya unta 7? Berapa zakatnya? Yang dihitung yang atas ya. Itu. Jadi mulai dari 5 sampai 9, berarti gitu ya. Zakatnya tetap. Nah, istilah antara dua angka ini disebut di dalam pembahasan zakat itu namanya al-auqas. Auqas namanya. Ya. Auqas. Ya, auqasun. Ya, jadi auqas ini tadi ya, bilangan dari 25 sampai 36. Jadi auqas ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya dihitung hanya ini saja. Ketika sudah mencapai 36 baru ngambil nisab yang ini. Begitu juga yang lain ya. Sapi juga seperti ini. Kambing juga sama. Baik. Ini namanya al-auqas. Saya kira cukup ini untuk pembahasan zakat binatang ternak. Nanti kita sama-sama lanjutkan di dalam pendalaman dalam diskusi insyaallah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dapat tenang ya. Baik Bapak Ibu, barangkali yang mau bertanya silakan berapa setelah masalah. Ada Bapak Ibu? Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya alami di Indonesia itu mungkin yang dipakai mereka barangkali mana untuk saya kalau menggunakan kata barangkali Arab Indonesia masih lalu itu Tolong diulangi. Tambak. Oh iya. Apa yang ditanyain apa tadi? Ikannya. Baik. Baik. Kalau Pak Dedi di Arab ngelihat tambak nggak? Jadi karena tambak ini nggak ada di Arab, jadi nggak masuk dalam teks hadis. Nanti masuknya ke dalam penjualan ikannya, gitu ya. Masuk ke dalam penjualan ikannya, jadi nanti masuk dalam ya perdagangan, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada teks hadisnya, kemudian dia menghasilkan uang, artinya orang yang bercocok, bukan bercocok tanam, apa namanya, beternak gitu ya, atau pembesaran budidaya ikan dan lain-lain. Kalau ternyata hasilnya mencapai nisab zakat perdagangan yang sangat mudah untuk dianalogikan dengan zakat emas, maka itu nisabnya lah seperti zakat emas, zakat perniagaan, zakat perdagangan. Nanti sama juga dengan ayam potong gitu ya. Karena usahanya ayam potong. Ayam potong nggak ada hadisnya, gitu ya. Yang ada hadisnya 3 hewan tadi saja. Itu sementara penghasilannya bisa mengalahkan yang punya onta, gitu ya. Karena saking besarnya budidaya dan pembesaran ini yang dihasilkan sampai mencapai nisab, maka untuk memudahkan penghitungannya tadi ya, bisa makan dengan zakat penghasilan, zakat pedagang. Wallahu a'lam bishawab. Lalu
Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tentang masalah Infak. Unta 5 terus zakatnya itu 1 kambing. Sedangkan kalau sapi itu kan 1 sampai 2 tahun misalnya. Kenapa diartikannya atau berdasarkan hadis setiap punya 5 unta diwajibkan atau dikeluarkan tulangnya ke kambing? Apakah itu udah aturan dari hadisnya? Sedangkan kalau misalkan unta ya kita ini bicara dari hewan sendiri, berarti otomatis istilahnya dari binatang unta. Kenapa dilarikannya ke kambing? Itulah apakah istilahnya sesuai dengan dalilnya atau hadisnya? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syukur. Jadi kita jelaskan terkait dengan zakat-zakat tadi ya. Kenapa unta zakatnya kambing gitu ya. Jadi betul itu tertulis di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk usianya itu ada hadisnya dari Rasulullah ya. Jadi kalau kita kan menjelaskannya itu pakai diterjemahkan ya. Kalau kambing ya atau unta ataupun sapi itu misalkan betina ya. Betina usia 1 sampai 2 tahun itu ada istilahnya sendiri gitu ya, disebut ada namanya jad'ah gitu ya. Kemudian kalau yang jantan usia 2 tahun masuk ke 3 tahun namanya musinnah gitu ya. Ada kalau kambing, tapi kalau unta, kalau betina usia 1 tahun masuk ke 2 tahun namanya bintu labun. Nah, gitu ya. Kalau jantan ibnu labun usia 2 sampai 3 tahun. Nah, nanti kalau usianya 3 masuk ke 4 ada namanya lagi hiqqatun. Nah, gitu ya. Jadi itu memang ada disebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hebatnya ya. Jadi setiap usia itu dan jenis kelaminnya itu ada namanya gitu ya. Kalau kita kan enggak. Jadi makanya terjemahnya harus begitu. Kambing jantan usia 1 masuk ke 2 tahun. Kita terjemahkannya kan begitu. Padahal kalau sesungguhnya itu satu istilah tersendiri. Kita sering dengar ada namanya jad'atun, musinnatun. Ada kalau dalam unta bintu labun, ada ibnu labun, nah, gitu ya. Jadi itu ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bertanya terkait ada masalah unta keluarnya dari kambing. Kalau kita pertanyakan begini, supaya terjadi kalau saya kan tidak pernah Unta. kambing, Oh. saya pernah sapi, yang kemudian kambing. Pertanyaannya apakah seharga kambing atau memang kita mencari mendadak di pasar kambing? Ya. Nah, itu pertanyaan. Baik. Kemudian yang kedua ada lagi kaitan dengan masalah tadi bahwa setiap kali yang diinfakkan itu adalah yang baik-baik saja. Nah, kemudian kiranya sekarang dibalik. Nah, di satu kampung itu ada
Begitu. Ada kasus dengan Robin Hood, kan dia akan mengambil orang-orang yang kaya untuk diserahkan jadi sulit, kemudian harta tersebut diserahkan kepada mereka-mereka yang kekurangan dan miskin. Kaitan dengan hal tersebut, pertanyaannya, boleh tidak sih kalau dikaitkan dengan ambillah harta kepada orang-orang kaya, karena pada orang-orang kaya tersebut terdapat hak orang-orang miskin. Nah, kemudian yang ketiganya kaitan dengan hukum normatif kenegaraan jelas tidak boleh. Tapi apakah Islam menghalalkan atau tidak? Ya, terima kasih. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Nah, ini yang pertama, kalau unta, kan kita nggak punya kambing, gitu ya. Sementara yang wajib dikeluarkannya adalah kambing, begitu ya. Ya, jadi ini adalah perhitungan yang disebutkan. Kita perlu memang melihat asbabul wurud al hadis. Mungkin ada banyak kondisi ya. Boleh jadi para penggembala unta itu pasti punya kambing, itu ya satu. Kemudian ini juga mempunyai makna bahwa itu bisa seharga, begitu ya, seharga kambing yang usia 1 tahun, jantan betina masuk ke 2 tahun. Jadi di situ bisa dimaknai kalau orangnya punya maka dikeluarkan kambingnya yang ada. Kalau tidak ada maka itu secara teknis dia bisa membeli, kemudian dia juga bisa berupaya dengan cara yang halal yang lain sehingga dia sodakoh. Kalau di sini tidak ada dalam bentuk diuangkan ya, di sini dibentukkan dalam bentuk barangnya, makanya disebut dengan zakat hewan, gitu ya, zakat hewan. Jadi tidak dijual dulu, tidak seharga. Jadi karena masuk di sini adalah kaitannya dengan zakat hewan. Adapun misalkan dia membeli dulu, gitu ya, kemudian dibentukkan dalam bentuk hewan, kemudian baru dikeluarkan. Nah itu jadi kondisinya bisa seperti itu ya. Untuk kenapa unta kemudian yang dikeluarkan itu adalah kambing. Jadi, sesungguhnya kalau dikalkulasi, diuangkan mungkin kalau kambing, taruhlah kambing itu sekarang 3 juta misalkan, kali 40 berapa itu? 120 juta ya? 120 juta. Kalau unta di situ paling kecil berapa? 5 ya? Iya, 5. Kalau harga unta satu berapa? Berapa? 30 atau 40 ya. Jadi 40 kali 5 ya sampai 20 atau 200 juta gitu ya. 200 juta. Jadi memang agak mendekati lah dengan jumlah atau secara nominal diuangkan dengan biaya kambing, gitu ya. Jadi kalau diuangkan, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa yang maksud di situ adalah kondisinya mungkin zaman dulu orang yang punya unta itu dia pasti punya kambing, gitu ya, sehingga kemudian asolahnya munculnya seperti itu. Ya Allah alam. Kemudian yang kedua, kalau orang kaya kemudian pelit, gitu ya, sementara dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, bolehkah kita kemudian memaksa dia untuk mengeluarkan, untuk diambil hartanya kemudian diberikan haknya kepada orang-orang yang fakir miskin? Jadi di sini ada dua hal yang berbeda ya. Yang pertama tadi disebutkan ada hukum Islam, kemudian ada hukum positif ya. Dalam hukum Islam memang secara tekstual zakat itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang wajib dikeluarkan dan perintah ya. Makanya redaksinya dalam Al-Quran, khudh min amwalihim, ambil
dari harta mereka, dari harta orang-orang kaya. Nah, gitu ya. Makanya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang ditugaskan untuk mengambil zakat, gitu ya, mengambil zakat. Tetapi mereka ya kualitas para sahabat itu tidak seperti zaman sekarang, ya, tidak seperti kita. Gitu. Kalau orang yang ditugaskan Rasulullah datang, otomatis mereka langsung mengeluarkan, nggak perlu berdebat dulu, gitu ya, langsung dikeluarkan. Makanya kemudian ketika Rasulullah wafat, itu muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat, gitu ya. Nah, ada orang-orang yang murtad, orang-orang yang mani'uz zakat. Makanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau kemudian memerangi, sampai diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu kalau kita lihat ya, karena sahabat Abu Bakar menjadi seorang khalifah yang mutlak menerapkan hukum Islam. Sedangkan kita di Indonesia ya, yang memakai hukum positif, sangat tidak mungkin kemudian menerapkan itu di dalam negara kita, karena negara kita tidak menggunakan sistem Islam, gitu ya, tidak bisa. Jadi tidak bisa semena-mena diambil, nah itu nanti masuk tindak pidana, gitu ya. Nah, ini makanya tidak berlaku di dalam Islam, artinya kalau sampai memaksa. Makanya di sini adalah bagaimana kita memberikan pemahaman yang benar, kewajiban bagi para muzaki, orang-orang yang sudah mencapai nisab, untuk wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Dua tadi itu ya, atau ada lagi? Ada lagi yang belum terjawab? Sudah ya? Sudah ya? Sudah semua tadi ya? Baik. Kajian fikih ibadah yang kita lalui, saya dengan jawab, kemudian dari apa yang disampaikan semakin menambah wawasan kita tentang masyarakat. Dan benar kita